kembali lagi bersama saya di channel Oni Mohe. Tapi hari ini saya sendirian aja karena saya akan membawakan cerita tentang pembunuhan yang terjadi di Jepang. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Sagawa Issei. Sagawa Issei ini kelahiran di Kobe di tanggal 26 April 1949. Nah, Kobe ini dia memang berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya itu adalah seorang pimpinan di perusahaan Kurita Water Industries. Sagawa Issei juga dia lahirnya prematur. Nah, karena dia itu prematur, mungkin dia jadi banyak masalah kesehatan. Dia sering bolak-balik rumah sakit. Dia nggak bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Akhirnya dia itu lebih menyukai membaca buku. Nah, si Sagawa Issei ini ketika dia kalau nggak salah kelas 1 SD, dia ini mulai menumbuhkan hasrat kanibalisme dia yang pertama kalinya. Ketika dia ngelihat temannya lagi main, dia itu berpikir begini, wah, itu pahanya lezat sekali. Ketika Sagawa Issei ini berusia 24 tahun, ini pertama kali Sagawa Issei itu melakukan percobaan kanibalisme pertama kalinya. Dia ini membuntuti seorang perempuan yang berasal dari Jerman pulang sampai ke rumahnya. Ketika si perempuan Jerman ini sudah tidur, Sagawa Issei itu dia menyelinap masuk ke apartemen si cewek dan dia mencari benda-benda yang kira-kira bisa digunakan untuk membunuh perempuan ini. Tapi mungkin dia cari barangnya kelamaan ya guys ya. Jadi ketahuan sama si ceweknya kaget dan mendorong dia. Nah, akhirnya si Sagawa Issei ini dilaporkan ke polisi Jepang dan dia pun ditangkap. Tapi tadi saya udah bilang di awal itu ayahnya ini kan seorang yang kaya ya. Jadi ayahnya ini langsung buru-buru menebus uang untuk membebaskan anaknya sendiri. Ketika di usia 33 tahun, Sagawa Issei ini menemukan seorang wanita yang keturunan Belanda ya, namanya Renee Hartsveld. Nah, dia itu melihat wanita ini benar-benar cantik banget, makanya dia akhirnya pikir, wah, ini wanita benar-benar cantik banget dan saya harus memilikinya. Kenapa? Karena Sagawa Issei ini merasa dia itu lemah, dia kecil dan dia buruk rupa, makanya dia harus memakan wanita ini supaya dia mendapat energi-energi baik dari si perempuan ini. Nah, selama bertahun-tahun ini si Sagawa Issei itu melakukan meningkatkan, lebih tepatnya meningkatkan relationship mereka menjadi lebih baik. Dan dia itu sering mengundang si Renee ini buat tempat dia untuk mengajarkan bahasa Jerman. Si perempuan ini, si Hartsveld, dia sering disuruh untuk membacakan puisi Jerman kepada Sagawa Issei. One day, si Sagawa Issei ini, dia melakukan percobaan pertama kali untuk menembak Hartsveld. Tapi hari itu dia ngakunya katanya pelurunya itu miss, jadi nyasar, nggak kena. Dan akhirnya itu gagal. Bukannya bikin Sagawa Issei makin menciut dan takut, tapi hal itu malah mendorong Sagawa buat berpikir, wah, harus nih, saya makin harus untuk mencoba lagi nih kedua kali. Dan akhirnya kedua kalinya ketika Hartsveld lagi bacain puisi lagi buat Sagawa, dia itu memunggungi Sagawa Issei. Dia nggak kelihatan Sagawa ngapain, dia cuma baca puisi. Dan Sagawa itu mengambil senapannya terus ditembak di lehernya si Hartsveld. Dan si Sagawa Issei ini mungkin dia pertama kalinya kan menembak seseorang, dia itu kaget. Terus dia sempat pingsan, tergeletak di lantai, tapi ketika dia menyadarkan diri, wah, ini saya berhasil nih, saya malah harus melakukan plan saya selama ini. Dan dia akhirnya bangkit lagi, dia tarik si Hartsveld dan mulai melakukan ritualnya dia guys. Nah, pertama-tama ritual dia itu dia menyetubuhi si Hartsveld ini. Ya, mayatnya itu disetubuhi sama Sagawa Issei. Dan sambil disetubuhi, Sagawa Issei ini juga mencoba untuk menggigit ya. Dia pengen koyak dagingnya si perempuan itu, tapi karena mungkin gigi kita gigi manusia ya, bukan bisa buat untuk mengoyak daging seseorang gitu. Jadi digigit sekeras apapun tuh dagingnya nggak lepas guys. Jadi akhirnya gimana? Dia pergi ke dapur,
Dia ngambil pisau dan mulai dipotong-potong tubuhnya. Terus selain dipotong, jadi dia ini juga kayak mendokumentasi guys. Dia tuh dokumentasi setiap stage yang kalau saya udah potong ini dia foto sekali, terus dia tuh ntar dia potong lagi, dia foto lagi ya. Dan daging itu bukan cuma dipotong tapi juga dimakan. Dimakannya gimana? Bisa mentah, dia juga kukus, dia panggang, dia pan fried, apapun dia coba. Selain itu, mayatnya ini guys juga dibawa tidur sama dia sampai besok harinya ya. Jadi setelah dia makan beberapa bagian, terus dia ada foto-foto, dia bawa tidur bareng. Besokannya dia mulai potong lagi, dan karena mungkin namanya mayat ya guys ya, kalau udah dibiarin sehari mungkin udah mulai bau, pelan-pelan tuh kan dia membau nih mayatnya. Si Sagawa Issei ini mengambil pakaian dalamnya Hatzfeld dan dia makan dagingnya Hatzfeld sambil menciumi pakaian dalamnya dia, karena itu bisa menghidupkan kembali sensasi-sensasinya gitu loh guys. Nah, akhirnya setelah berhari-hari kemudian dia udah berpikir, wah, saya udah nggak bisa memakan si Hatzfeld ini karena yang di sini nih bukan Hatzfeld lagi, tapi memang udah orang yang meninggal, udah orang yang mati gitu ya guys ya. Jadi akhirnya dia memotong-motong sisa tubuh Hatzfeld, ada punya dimasukin ke freezer, dan sisanya itu yang dia udah nggak bisa makan dia masukin ke koper. Terus kemudian si Sagawa dia ingin membuang koper ini di danau yang terletak di sebuah taman ya. Dia manggil taksi, terus dia buang kopernya. Tapi guys, karena kopernya itu keluarin darah, jadi darahnya si Hatzfeld netes-netes dari sana, akhirnya ketahuan sama polisi, dan 4 hari kemudian setelah kejadian dia buang koper itu, Sagawa Issei pun ditangkap. Tapi karena ayahnya ini kaya, lagi-lagi dia membantu Sagawa Issei. Dia mengambil seorang pengacara ke Prancis untuk membantu kasus anaknya. Ya, 2 tahun kemudian si Sagawa Issei ini dinyatakan mempunyai kelainan mental dan akhirnya tidak bisa dipenjara, dan dia dimasukkan ke mental institute. Di situ Sagawa Issei itu membuat sebuah novel yang berjudul In the Fog. Novel ini itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dia ketika dia sedang mengkonsumsi dagingnya Rene Hatzfeld. Di dalam novel ini juga katanya terdapat banyak ilustrasi mengerikan, guys. Nah, karena terbitnya novel ini tuh jadi bestseller di Prancis dan di Jepang, dan itu kayak mengangkat namanya Sagawa Issei. Karena itu si pemerintah Prancis, dia kayak pihak berwenang Prancis tuh menyatakan ya udah mau gimana gitu, saya harus deportasi Sagawa Issei kembali ke Jepang. Nah, kasusnya si Sagawa Issei di Prancis ini dianggap close gitu kan. Akhirnya Sagawa Issei deportasi ke Jepang, dan di Jepang itu semua psikolog yang mengetes Sagawa Issei ini dia kayak bilang Sagawa Issei ini sebenarnya nggak gila gitu, tapi memang kayak hasrat sexual desire dia tuh karena nggak normal, jadi akhirnya dia melakukan hal itu. Nah, tapi karena case-nya si Sagawa Issei di Prancis ini kan udah di close tuh, jadi orang-orang Jepang pun kayak nggak bisa menangkap dia secara legal, guys. Akhirnya ya udah, dia free, dia bisa ngapain aja di Jepang. Dia itu juga sempet dipanggil ke acara talk show, dia juga banyak nulis kolom di koran, dan dia juga menjadi kritikus makanan. Selain itu, dia juga sempat ditawari untuk memainkan film dewasa, di mana adegan itu juga ada adegan kanibalisme. Menurut kalian gimana sih kasusnya Sagawa Issei ini? Adil nggak sih dia kayak udah melakukan hal yang kejam banget tapi dia masih dibiarkan berkeliaran di Jepang? Dia tuh kalian bisa nggak sih kepikiran perasaannya keluarga si Rene Hatzfeld, padahal anak perempuannya udah meninggal dengan begitu sadis, tapi si Sagawa Issei-nya ini malah dijadikan kayak setengah selebriti gitu dan terkenal banget, dan dia masih mendapatkan profit dari novel tentang Rene Hatzfeld ini. Nah, sekian cerita saya sampai di sini.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.